Politik yang tidak lolos verifikasi berencana melakukan gugatan hukum kepada Komisi Pemilihan Umum. KPU mempersilahkan gugatan karena keputusan sidang pleno kemarin telah bersifat final. Rapat pleno terbuka KPU yang kemarin berlangsung 16 jam berjalan alot diwarnai protes dari partai yang tidak lolos akhirnya menyatakan 10 partai politik lolos verifikasi. Sebagian besar partai yang lolos adalah partai yang saat ini mempunyai wakil di parlemen. Hanya satu dari partai non-parlemen yang berhasil lolos, yaitu Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Hal ini membuat ketidakpuasan dari 24 partai politik yang tidak lolos verifikasi dan berencana melakukan gugatan hukum. Ada kejanggalan ya, edaran-edaran KPU yang pertama menyatakan bahwa yang boleh menyatakan partai lolos atau tidak lolos itu adalah KPU pusat. Tapi kemudian KPU membuat edaran lagi yang menyatakan bahwa KPU daerah sudah bisa menyimpulkan per masing-masing daerah. Ini saja yang sudah tabrakan ya, misalnya kayak gini nih, sudah tabrakan. Sehingga akibatnya kami rugi, karena apa? Sudah diberitakan di media seolah-olah kita nggak lolos. Bahkan membenarkan keberatan kita, ya kan? Nah, saya berharap 1-2 hari ini sebelum KPU mengumumkan secara resmi, ya kan, yang kemungkinan besok atau nanti malam, ya kan, KPU telah bisa merespon apa yang telah menjadi keberatan Partai Istri. Contohnya apa? KPU itu takut pada Senayan ataupun tunduk pada Senayan. Kemarin partai-partai politik Senayan itu nggak ada ketua umum yang datang. Jadi KPU dianggap enteng aja. Proses keberatan bisa dimediasi di tingkat Bawaslu, tetapi jika dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka KPU mempersilahkan gugatan dilakukan. Karena menurut KPU, keputusan kemarin sudah bersifat final. Dan ketika ada keberatan terhadap proses yang dilakukan mulai di kabupaten kota sampai di provinsi, tadi malam semua sudah dijawab. Kan? Jadi ketika mereka keberatan di provinsi A, kami hadirkan provinsi A, dia harus selesaikan itu. Dia protes di kabupaten B, di provinsi B, dia sudah bisa dijawab. Jadi semua bisa diklarifikasi gitu loh. Bahwa mereka bisa menerima klarifikasi yang kita berikan atau tidak, itu persoalan yang berbeda. Gugatan yang dilakukan parpol tidak akan mengganggu jalannya tahapan yang dilakukan oleh KPU, seperti menetapkan nomor urut, menyusun daerah pemilihan dan pemutakhiran data pemilih, dan lain-lain, hingga menuju ke pemilu 9 April 2014. Tim Liputan AMCTV melaporkan dari Jakarta. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas hasil verifikasi KPU. Nah, sudah ada penelpon, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Ya, Pak. Malam, Bu. Ya, malam, Pak. Sebelumnya volume pesawat televisinya dikecilkan dulu, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Silakan, dengan Bapak siapa di mana? Ini saya Berkat Iman Jaya Harifa dari Gunung Sitolip, Sumatera Utara, daerah otonomi baru, Bu. Oke. Silakan, Nah, jadi Pak. saya langsung aja dengan Pak Sigit. Saya rasa ini KPU sebenarnya itu sudah mengkebiri demokrasi Indonesia ini sebenarnya. Itu dalam langkah-langkah verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU kota, kabupaten, ke provinsi. Saya rasa itu semua akurat datanya, saya nggak yakin itu adalah benar 100%. Karena saya tahu dalam tempo waktu yang sesingkat ini, itu langkah-langkah dari beberapa anggota KPU saya rasa belum maksimal untuk mencoba memverifikasi kebenaran itu sebenarnya. Jadi langkah KPU pusat untuk beberapa saat ini sudah terlalu cepat sekali mengambil keputusan. Jadi saya berharaplah KPU coba meninjau kembali keputusan itu. Karena bagaimanapun ini sama sekali, ini sangat coba mengkebiri demokrasi di Indonesia. Karena bagaimanapun ini semua jangan disamaratakan itu tentang geografi seperti di Aceh, seperti apa PBB pada umumnya kan itu. Semuanya itu sebenarnya nggak bisa disamaratakan. Ini demokrasi. Baik. Jadi saya rasa Baik, terima kasih nih Pak Iman. Ini apakah bisa ditinjau kembali Pak jika banyak keluhan ini nih Pak Sigit? Banyak meragukan sebenarnya infrastruktur di KPU sendiri belum siap melakukan verifikasi dalam waktu yang singkat hingga ke daerah-daerah ini dengan akurat. Ya, infrastruktur KPU itu kan tidak hanya di pusat. Struktur KPU itu menjangkut di seluruh Indonesia. Dan boleh jadi satu daerah dengan daerah lain, misalnya di pusat ada persoalan, di daerah tidak ada persoalan. Jadi jangan dilihat itu
sesuatu yang mengganggu di dalam proses verifikasi partai politik ini gitu. KPU tidak membunuh demokrasi, tidak membonsai demokrasi. KPU hanya mengadministrasikan dari apa yang dimiliki partai dalam kerangka untuk memenuhi berbagai persyaratan itu. Kalau partai-partai itu memang memiliki kemampuan di dalam memenuhi berbagai persyaratan itu, tentunya partai itu akan lolos begitu. Misalnya yang lolos itu kan ada Nasdem ya. Dia partai baru, tetapi dia bisa memenuhi persyaratan itu. Gitu. Jadi tidak ada pembedaan sama sekali. Mungkin itu memang Pak Roy. Kami harus melakukan verifikasi faktual terhadap mereka. Nah, di gelombang yang kedua ini memang waktunya itu lebih pendek dari gelombang yang pertama. Dan mungkin ini juga yang mereka keluhkan. Tetapi ini kan sesuatu yang memang sudah apa adanya yang kami harus lakukan seperti itu. Dan kami tidak bisa memundurkan karena kami ada batas waktu akhir di mana hari ini tanggal 8 itu ada pasal di undang-undang yang mengatakan kami harus sudah menetapkan 15 bulan sebelum hari pemungutan suara siapa dan berapa banyak peserta pemilu itu. Nah, jadi mungkin ada yang dirasakan waktunya lebih pendek dan dibandingkan dengan waktu yang lebih panjang untuk gelombang yang pertama itu. Nah, mungkin ini kesulitan yang mereka rasakan, tetapi itu sesuatu yang harus kita terima semua. Baik. Dari 34 partai politik yang mendaftar hingga akhirnya menyusut menjadi 10, faktor apa saja yang membuat partai politik ini akhirnya tidak lolos dari verifikasi faktual? Di tingkat mana untuk kepengurusan yang membuat mereka tidak lolos, Bang Hadar? Saya kira yang paling besar di dua hal. Tentu tetap kepengurusan juga ada faktor tersebut, tetapi yang paling banyak adalah faktor keanggotaan yang tadi sudah diangkat oleh Mas Burhanuddin. Jadi kepengurusan tentu di kepengurusan yang di tingkat bawah, yaitu di kabupaten kota. Karena ini kan banyak sekali. Mereka harus 75% di setiap provinsi yang di seluruh Indonesia. Nah, ada saja misalnya pada saat diverifikasi, mereka tidak bisa menunjukkan atau dihadirkan pengurus-pengurus intinya atau terkait dengan jumlah perempuan yang ada di dalam kepengurusan tingkat daerah itu. Kami tidak mengharuskan 30% karena memang undang-undang tidak mengharuskan demikian, tetapi kami ingin itu ditunjukkan dan kemudian disampaikan di dalam format surat keterangan kenapa hanya sekian jumlahnya. Sebetulnya itu saja yang dibutuhkan. Bang Hadar. Kemudian tentu yang terbanyak adalah persoalan keanggotaan. Ya. Ya. Ada 24 partai politik. Ya, ada 24 partai politik yang gagal dalam proses verifikasi. Nanti mereka akan melakukan tindakan hukum. Kalau seandainya mereka melakukan tindakan hukum, pertanyaan pertama saya, kalau menang mereka, maka 10 parpol ini akan bertambah. Ya, tentu saja. Jadi kalau di sisi kami ini sudah final karena kami sudah menetapkan dan kami yakini inilah memang yang memenuhi syarat. Tetapi undang-undang juga memberi ruang mereka bisa mengajukan keberatan ini kepada Bawaslu. Nanti akan masuk ke yang disebut proses sengketa. Jadi nanti pihak partai politik itu akan dipanggil dan kami juga akan dipanggil. Nanti akan saling diperlihatkan data-data dan bukti-bukti. Dan kemudian Bawaslu akan memutuskan apakah memang partai ini ternyata memenuhi syarat. Nah, kemudian apakah KPU bisa menerimanya, apakah partai politik setuju menerimanya. Kalau tidak ada yang bisa menerima, maka itu akan naik ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau ada 24 jadi keputusan di Bawaslu kalau kita terima itu bisa merubah. Iya, pertanyaan saya yang kedua, kalau ada 24 partai politik dan mereka melakukan tindakan hukum semua, apakah ini akan menyita energi dari KPU? Apakah sudah dipertimbangkan? Karena kita tahu dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, pasti keteteran terus yang namanya pemilu, pelaksanaan pemilihan umum. Ya, tentu saja itu akan menambah kerjaan kami, tetapi itu konsekuensi dan kami tentu dengan senang hati melayaninya begitu ya, karena ini juga hak mereka kan untuk bisa dibuktikan mendapat penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang persoalan yang mereka angkat begitu. Jadi tidak apa-apa, kami sudah menyiapkan diri dan itu memang di undang-undang sudah diatur dan waktunya tidak terlalu panjang. Jadi sebelum masa nanti pendaftaran
para calon itu sudah selesai begitu. Jadi insya Allah kita bisa melayani dan menghadapinya. Terima kasih Bang Hadar telah bergabung bersama Kompas Petang. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Bersama kembali di Prime Time News, kita akan lanjutkan, saya akan ke Pak Hadar, silakan menjawab ketidakpuasan dari teman-teman ini. Baik, yang pertama ke Pak Imron, bahwa KPU tidak pernah merubah ya apa yang dimaksudkan dengan kesimpulan. Belakangan memang seringkali keputusan di daerah itu disimpulkan bahwa dia tidak berhasil memenuhi syarat dalam proses verifikasi faktual, kemudian dinyatakan tidak ikut pemilu, jadi dia tidak bisa menjadi peserta pemilu. Pak Hadar, Jadi sebentar saya selesaikan. Ini ada. Ya, sebentar saya selesaikan. Jadi itu yang dimaksud adalah jangan disimpulkan kalau mereka tidak memenuhi syarat verifikasi faktual, mereka tidak lulus sebagai peserta pemilu, karena keputusan siapa yang menjadi peserta pemilu adalah rapat pleno nanti yang sedang kita jalankan ini. Jadi di daerah simpulkan bahwa dia tidak memenuhi syarat, silakan, tetapi jangan dikatakan mereka tidak atau gagal menjadi peserta pemilu. Itu yang kami maksudkan sebagai kesimpulan. Ya, Pak Imran, silakan. Jadi begini, di edaran itu saya kira juga terlepas dari persoalan kajian istilah ya, kesimpulan dan tidak, itu ada substansi yang saya kira keluar dari amanat undang-undang pemilu, dan itu kemudian dijadikan justifikasi. Satu item tidak memenuhi syarat maka mempengaruhi item yang lain. Di edaran itu ada. Apa sudah dipatahkan begitu di level provinsi dengan adanya kesimpulan dari KPU provinsi? Ada kolom 30% perempuan di daerah. Itu di undang-undang tidak diatur, hanya di pusat. Baik, saya tertarik dengan tadi pernyataan Pak Roy bahwa Pak Roy merasakan bahwa seakan-akan partai-partai Senayan ini mendapatkan kemudahan dibandingkan partai-partai baru lainnya. Ya, itu seakan-akan, dan itu memang betul seakan-akan. Jadi kami memperlakukan semua sama. Nah, bahwa kemudian ada partai politik yang merasa sudah lolos, kemudian melakukan suatu, KPU kan tidak bisa mengontrol partai politik, pimpinan partai melakukan apa. Bahwa dia kemudian menyimpulkan, kan dia sudah mengikuti juga proses verifikasi di lapangan, keputusannya apa, begitu kan, di kabupaten kota, di provinsi apa. Mereka kan sudah bisa mengetahui gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi kami tidak pernah menyimpulkan atau memutuskan. Ada regulasi, ada regulasi yang membuka peluang permainan mata dalam tanda kutip ya antara Partai Senayan dengan KPU. Di dalam Undang-Undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, di pasal 8 ayat 1 disebutkan, di dalam setiap menetapkan kebijakan teknis, KPU harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Siapa DPR dan pemerintah itu? Mereka adalah anggota atau pengurus Partai Senayan. Ya, tapi Anda katakan permain mata, apakah Anda punya bukti-bukti di lapangan dari orang-orang Anda di daerah? Misalnya apa? Ada, nanti kita buka di forum Kalau lain. dibuka di sini nggak cukup waktu. Tapi saya ngasih tahu aja Pak ya, secara demografis nggak mungkin Partai Senayan itu 100% semua, nggak mungkin. Oke, baik. Tapi kan Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Ada golongan-golongan yang di Senayan itu nggak mungkin mewakili seluruh Indonesia. Iya, tapi dari sini berarti tersirat bahwa Pak Roy dan juga Pak Imron ini sudah siap untuk maju ke Bawaslu dengan bukti-bukti juga ya. Ini kayak PDP ya. Kami itu di nasional lolos, provinsi 100% lolos provinsi. Tapi begitu masuk kabupaten kota, disitulah ajang permainannya. Sebetulnya kalau di rekapitulasi secara keseluruhan, kita tuh 60% lolosnya. Tapi masa harus lulus ujian tuh 100. Saya juga ingin merefer ke persoalan yang dibacakan di pleno tadi. Ada persoalan substansi undang-undang yang dihilangkan di situ. Apa itu? Persoalan PAC. Kemudian rekening bank. Taruhlah di provinsi aja. Rekening bank itu juga diatur di PKPU 14. Rekening bank untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota. Itu tidak diverifikasi, padahal amanat undang-undang pemilu. Verifikasi faktual itu adalah meneliti kebenaran administrasi. Itu harus pakai faktual dong. Ya, apakah Partai Golkar itu punya rekening di sebuah kabupaten A umpamanya? Atau Partai X punya rekening, itu kan harus ditunjukkan dalam kolom itu. Supaya publik tahu gitu loh. Pak Hadar, ini pertanyaan terakhir kita sebelum penutup. Tapi saya ingin mengetahui dulu bahwa hasil hari ini toh bukan final kan? Ya, keputusan kami ya final. Bahwa kemudian nanti ada keputusan lain,
yang kami harus patuhi, ya bisa saja. Dan keputusan itu oleh siapa? Keputusan yang pertama pintunya di Bawaslu. Kalau memang kemudian dari sengketa yang kita angkat di Bawaslu, KPU setuju, partai politik setuju, maka kita lakukan kalau itu ada perubahan. Tetapi kalau tidak setuju, misalnya KPU setuju, partai tidak setuju, maka keputusan Bawaslu atau arahan Bawaslu tidak bisa kita pegang. Akhirnya mungkin partai dianjurkan atau akan pilih naik ke PT UN. Nah, nanti di PT UN ini diputuskan, ya apapun keputusan kita juga harus mengikuti. Tapi Pak Hadar dulu kan juga sebelumnya Anda sebelum di KPU Anda adalah orang dari LSM yang juga menjadi pemerhati mengenai pemilu ya. Nah pada saat ini ketika Anda duduk di KPU, menurut Anda apakah undang-undangnya memang sudah ideal? Saya kira tidak gitu. Masih belum ideal? Ya, saya kira tidak. Tetapi kami sebagai penyelenggara bukan pihak yang boleh merubah undang-undang itu. Jadi kami harus mengikuti. Kemudian kami lanjutkan dengan peraturan-peraturan kami untuk pelaksanaannya. Nah, jadi kalau mau dimasalahkan, memang bisa sangat mungkin. Undang-undang yang begitu berat menyulitkan partai politik, di mana partai politik peserta pemilu itu harus secara nasional dan harus besar. Nah, kalau itu mau dimasalahkan, mari masalahkan undang-undangnya. Silakan itu diamandemen atau didorong dorong ke MK dan seterusnya. Kira-kira begitu. Jadi Mbak, nih musuh kita tuh sekarang waktu. Dan waktu ini nggak bisa dijadikan alasan untuk menganulir hak-hak kita. Gitu. Makanya saya minta Presiden SBY sebagai penanggung jawab negara ini, beliau harus bijak juga, bisa keluar perpu, waktu ini bisa ditambah gitu. Kalau serahin pada KPU nggak bakal selesai, Bawaslu nggak bakal selesai, DKPP nggak selesai, waktu yang segini. Terima kasih Pak Roy dan juga Pak Imron, juga Pak Hadar. Tadi saya sudah melihat-lihat jam karena kita kan janjinya 19.30 akan dibacakan penetapan hasil verifikasi dan tentunya Pak Hadar juga dibutuhkan. Baik, itu dia perbincangan kita dan kita akan tinjau juga, kita akan pantau langsung bagaimana yang akan dibacakan dalam rapat pleno hari ini. Kembali ke Anda, Afi. Baik, terima kasih Sheryl.